selamat datang di Mimifika Kitchen. Kali ini saya mau membuat sapo tahu. Bahan-bahannya simple banget. Saya pakai 3 siung bawang putih, jahe, bawang bombay setengah, sosis 2 buah, lalu tofu. Ini tofunya sudah halal ya, ada logo halalnya. Saya juga pakai wortel dan kembang kol. Kembang kolnya ini sudah saya cuci. Saya pakai 1 bonggol, saya iris-iris lalu saya cuci. Saya juga pakai jamur kuping, saya iris tipis-tipis gini, memanjang. 1 sendok makan maizena, minyak wijen 2 sendok makan, dan udang 500 gram. Oke, untuk step pertama, saya mau iris-iris dulu sosisnya. Ini sosisnya warnanya beda ya, agak beda karena ini masih setengah beku. Jadi belum sepenuhnya berada di suhu ruang, jadi warnanya itu ada putih, ada sedikit merahnya. Itu nggak apa-apa. Ini saya sudah kelupas pelapisnya, jadi saya tinggal iris-iris aja. Saya iris-iris bulat seperti ini. Iris-iris aja semuanya, lalu sisihkan. Setelah itu saya juga mau iris tofunya. Tofunya diiris-iris bulat aja sama seperti sosis. Jangan terlalu tipis ya, nanti takutnya kalau pas dimasak hancur. Ini kalian bisa mendapatkan tofunya di swalayan, biasanya banyak di bagian rak kulkas gitu, rak-rak yang ada di pendingin itu biasanya banyak. Ini saya kelupas aja plastiknya supaya lebih gampang. Nah, saya lepas aja seperti ini dan saya iris-iris. Kira-kira ketebalannya sekitar 1 cm sampai 1,5 cm. Jika sudah, saya mau panaskan dulu minyak. Kita goreng tofunya sampai matang. Cemplungin satu persatu. Oh ya, bagi kalian yang baru bergabung, silakan subscribe, like, dan komen. Channel ini adalah channel memasak, masakan rumahan, kue-kue kekinian, dan jajanan pasar. Jadi kalian kalau mau cari resep apapun ada di sini. Jangan lupa subscribe ya. Nah, kita goreng sampai kecoklatan, jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Ini agak meletus ya. Jadi ini saya salah strategi, harusnya pakai sutil yang agak panjang supaya nggak kena tangan. Nah, kita balik-balik aja. Oke, dibalik aja seperti ini. Pastikan matang merata. Kita tunggu sampai matang. Setelah itu bisa diangkat. Nah, warnanya seperti itu, coklat. Angkat semuanya, tiriskan dari minyak. Oke. Lalu untuk step selanjutnya saya mau iris bawang-bawangannya, mulai dari bawang bombay. Saya iris tipis-tipis aja. Seperti ini. Oke, sesudah bawang bombay saya iris-iris, saya sisihkan dulu tofunya. Saya juga iris tipis-tipis bawang putihnya. Kalau kalian mau geprek juga nggak apa-apa, terus dicincang halus gitu. Tapi saya mau iris tipis-tipis aja seperti ini. Lalu jahenya juga saya iris tipis-tipis. Sesudah itu wortel. Saya sisihkan dulu supaya tempatnya nggak penuh. Ini nggak apa-apa kecampur, nanti kita tumis sekaligus ya bumbu-bumbu irisnya ini. Kita masak sekaligus. Wortel saya pakai 1 buah yang ukurannya sedang. Saya potong bulat-bulat aja kayak gini. Kalau mau dipotong serong juga nggak apa-apa, atau kalau mau ditambah wortelnya gitu supaya lebih banyak sayurannya juga it's okay. Disesuaikan aja sama selera. Ini saya sisihkan dulu. Lalu kita mulai masak. Siapkan dulu
panci dan minyaknya. Ditumis semua bumbu-bumbunya mulai dari bawang bombay, bawang putih, dan juga jahe yang sudah kita iris-iris tadi. Tumis sampai harum, gak perlu sampai matang. Pokoknya sampai kecium harum aja. Baru kita masukkan udangnya. Saya pakai udang setengah kilo atau 500 gram. Ditumis sampai warnanya berubah. Oke, setelah agak berubah gini, saya masukkan sosis. Untuk numis udangnya nggak perlu lama-lama, nanti jadinya alot. Jadi cukup berubah warna aja sampai merah, lalu dimasukkan sosis dan masukkan wortel. Wortel ini saya masukkan pertama karena teksturnya yang cukup keras, supaya nanti termasak dengan pas. Kita aduk-aduk aja, tambahkan air untuk memasak wortelnya supaya matang ya. Tapi matangnya di sini saya mau matang yang ada teksturnya, nggak lembek gitu. Lalu masukkan juga kembang kol, atau kalau di beberapa daerah itu biasa menyebutnya brokoli putih. Tambahkan air karena sepertinya kurangnya kita perlu memasak sayurnya, merendam sayurnya, jadi saya tambahkan air. Total air yang saya gunakan kira-kira 500 ml. Lalu masukkan jamur kuping dan masak sampai semuanya matang. Jadi masaknya nggak perlu lama-lama, saya mau ada masih tekstur crunchy dari sayurannya, jadi fresh gitu. Tambahkan minyak wijen, saya pakai 2 sendok makan, merica bubuk setengah sendok teh. Diaduk lagi supaya rata. Jadi minyak wijen ini memberikan aroma seperti Chinese food ya. Chinese food ini identik dengan minyak wijennya. Masukkan tofu. Aduk perlahan supaya tofunya nggak hancur. Karena teksturnya ini lembut ya. Sapo tahu ini termasuk salah satu hidangan Chinese food, jadi perlu pakai minyak wijen. Ini masukkan kaldu jamur setengah sendok makan, lalu tambahkan garam. Saya pakai garamnya itu setengah sendok makan juga. Kita aduk supaya bumbunya merata. Nah, seperti ini. Airnya juga agak sedikit menyusut. Saya mau cicipi dulu. Nah, kita masukkan maizena. Saya pakai 1 sendok makan maizena yang saya larutkan dengan sedikit air untuk mengentalkan kuahnya. Jadi ini tipenya itu nyemek ya, nggak terlalu berkuah. Identik dengan sapo tahu pada umumnya, tapi nggak terlalu kental juga. Ini saya tambahkan gula sebagai penguat rasa ya, supaya rasanya muncul umaminya. Jadi kalau masak tanpa gula itu kayaknya kurang sedep gitu. Setelah itu saya sajikan di piring. Gampang banget kan bikinnya? Cepet, mudah, dan gak perlu ngulek-ngulek. Cukup diiris-iris aja, dan ini tekstur sayurnya juga masih crunchy karena tadi sudah saya cicipi, sudah saya coba gitu sebelumnya. Ini kematangannya juga pas. Nah, bisa kita lihat ya, itu nyemek ya, jadi nggak yang terlalu berkuah kayak sop gitu, enggak gitu. Tapi nyemek agak sedikit kental. Saya pakai 1 sendok makan maizena supaya nggak terlalu kental banget, nggak terlalu menyelimuti kuahnya, nanti jadinya enak. Cukup 1 sendok makan. Tapi kalau kalian mau lebih kental lagi, bisa disesuaikan dengan selera, bisa ditambahin tepung maizenanya 2 sendok makan, dilarutin di air. Tapi kalau menurut saya ini sudah pas.
Cantik banget warnanya. Oke, saya mau coba dulu. Dilihat dari deket itu cantik ya, dan ini kuahnya itu seperti yang tadi saya bilang, nyemek. Ini rasanya enak banget dan hampir mirip sama yang ada di restoran yang terkenal dengan sapo tahunya itu. Rasanya enak, gurihnya pas, terus sayurannya itu tekstur crunchy-nya dapet, ditambah lagi udangnya juga kematangannya pas, nggak alot. Bisa dicoba di rumah. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Selamat mencoba.